mengarahkan hati kita untuk masuk dalam Bible study kita dengan tema 10 tekad rohani peraih sukses buat part yang ke-31. Untuk itu kita siapkan semuanya. Saya persilakan Bapak Pastor Dr. Timothy Roy Katipuko untuk memimpin kita dalam firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Handi, host kita, dan selamat petang saudara yang kekasih. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, petang hari ini kami bersyukur karena kami boleh kembali masuk di dalam kebulatan tekad kami bahwa kami semua bisa berhasil, kami semua bisa diberkati, kami semua bisa dipakai oleh Tuhan, baik sebagai pebisnis maupun istimewa sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan sebagai penginjil, pembantu pendeta, pendeta muda, pendeta penuh, maupun juga semua pegiat-pegiat aktivis gereja di masing-masing sidang jemaat. Tuhan, Engkau akan memberkati dan memakai kami, biar bulat tekad kami bahwa kami bisa berhasil sebelum kami meninggalkan dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Para kekasih, pada petang hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang ke-31 dari 10 tekad rohani peraih sukses. Dan ayatnya ada pada Yosua 1 ayat 8 dan 9, tidak usah dibaca lagi, saudara, dan saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah kita pelajari dari tekad pertama sampai dengan tekad ke-7. Saudara, ini membangun kemampuan rohani dan mentalitas untuk bisa melakukan hal-hal yang besar dalam sejarah hidup ini. Ya, saudara. Jadi saya berharap para kekasih bisa mereview dan mendengar kembali dari YouTube, meretrieve kembali tekad 1 sampai tekad yang ke-7. Ya, saudara. Karena ini adalah base-nya, dasarnya. Saudara, Filipi pasal yang keempat ayat 8 dan 9, pikirkan saja yang baik dan lakukan semua yang telah Anda pelajari. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, saudara, jadi kita coba kembali untuk mendengarkan dari YouTube, saudara, dari tekad pertama sampai dengan tekad ke-7. Jangan sampai lupa. Sehingga dengan itu maksud Allah adalah demi. Ya, puncaknya adalah tekad ke-8, 9, dan 10. Ya, saudara. Ya, jadi inilah yang akan saya sampaikan pada bagian terakhir, yaitu tekad ke-8, 9, dan yang ke-10. Tekad yang ke-8 adalah Anda bisa melakukannya. Ya, saudara, mari semua mengatakan bersama saya pasti bisa melakukannya. Ya, sekali lagi ya. Katakan bersama saya pasti bisa melakukannya. Ya. Dan ini penting, saudara, bangun tidur ataupun sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, sebelum kegiatan pelayanan kita, selalu kita memerintah diri kita sebab badan ini lemah. Ya, jiwa roh kita berkehendak. Tapi tubuh kita ini lemah. Makanya tubuhnya ini harus diperintah. Tapi kalau kita tidak kenal caranya dan kita berbaikan dengan tubuh kita, maka kita tidak akan pernah berhasil. Saya ulangi, kalau kita tidak memerintah tubuh kita, kita tidak pernah bisa berhasil. Jadi perintah ini harus ada. Jiwa dan roh kita, kata firman Tuhan, itu berkehendak. Selalu ingin suci, selalu ingin baik, selalu ingin memberikan buah yang lebat, berkenan kepada Tuhan. Tapi tubuh ini lemah. Betul apa tidak? Ya. Kita punya tubuh lemah, itu sebab tubuh harus diperintah. Aku bisa melakukannya. Aku pasti bisa. Saudara, ya. Jadi kita tidak usah kompromi. Pokoknya ini merupakan satu ketentuan, satu perintah dari jiwa dan Roh Kudus, jiwa kita dan Roh Kudus di dalam kita memerintah badan kita. Sehingga mau tidak mau, tubuh kita dipaksa untuk ngikutin kehendak hati kita. Nah, inilah rahasianya orang yang sudah mati di dalam Kristus,
Dia mati tubuhnya. Saya belum mencapai, tetapi saya harus berusaha. Saya yakin Anda juga belum mencapai, tapi Anda harus berusaha. Supaya apa? Supaya kita betul-betul pada hari kematian kita, saudara, betul-betul kita sudah berkenan kepada Tuhan. Ya, secara penuh, sekarang pun sudah harus. Itu sebab tekad yang ke-8 ini adalah lebih cenderung kepada perintah dari jiwa roh kita yang dikuasai Roh Kudus kepada badani kita yang fana, ya, yang lemah. Itu sebab bagian poin 8 ini, saudara, saya mungkin agak lama di sini karena ini penting sekali, ya. Di dalam ayat yang terkenal ini, Filipi 4 ayat yang ke-13, di situ dituliskan dalam naskah bahasa Inggris, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa menyelesaikan, aku bisa melakukan. Ya, terjemahan bahasa Indonesia tidak tepat. Karena hanya dikatakan aku bisa menanggung segala perkara. Itu tidak tepat. Ya, yang tepat adalah aku bisa menyelesaikan semuanya. Apakah saudara mau sampai mati? Saya mau sampai mati menanggung terus? Gak pernah selesai? Saudara, tidak boleh. Kita harus mempunyai tekad, aku bisa menyelesaikan. I can do, aku bisa melakukan. Yang percaya dan beriman katakan amin. Ya. Nah, di sini saya tadi sudah bilang, diperintah dong. Kita punya badan diperintah. Sekarang ada ayat yang menguatkan kita untuk memerintah. I can do all things through Christ who strengthens me. Ya, jadi kita hanya memerintah bahwa aku akan bisa. Aku tidak mau nanggung terus, beban terus, enggak mau. Aku harus lepaskan beban, aku bisa melakukan. Karena Kristus bukan memberikan kekuatan untuk aku menanggung penderitaan, menanggung minus dan defisit, menanggung sakit terus-terusan, menanggung beban jemaat terus-terusan. Tidak. Aku harus melakukan. Ya, saudara, ini berubah, ini paradigma kita, horizon kita berubah. Saudara, itu sebab penting sekali kita mengerti terjemahan yang betul dari Alkitab, ya, para kekasih. Saudara, kemudian dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, yang sering kali kita tahu, apa yang mata tidak pernah melihat, atau telinga tidak pernah mendengar, atau tidak pernah masuk di dalam hati manusia. Itulah perkara-perkara yang Allah sudah persiapkan, has prepared, sudah persiapkan for those who love Him, bagi mereka yang mengasihinya. Ya, saudara, ayat ini terkenal sekali, bukan? Jadi kita berharap, Tuhan, hamba belum pernah melihat, hamba belum pernah mendengar, hamba belum timbul di dalam hati hamba niatan, tolong beri kepada hamba. Nah, jadi di sini gandeng, connect dengan I can do all things. Aku bisa melakukan segala perkara. Sesuai dengan tekad nomor 8, tekad kita adalah aku bisa melakukannya. Ya, saudara, jadi penting sekali untuk saya dan Anda sebagai pimpinan itu untuk mempunyai 2 ayat ini. Untuk melakukan tekad nomor 8 ini, 2 ayat pokok ini, Filipi 4:13, 1 Korintus 2 ayat 9, di mana kita memerintah daging kita, inginnya santai, inginnya tidur terus, inginnya senang-senang terus, inginnya makan terus. Saudara, sekarang mulai diperintah, ya saudara. Itu sebab kalau kita bisa memerintahnya, maka kita akan bisa memiliki perkara-perkara ilahi yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Para kekasih, nah di sini saya menuliskan kebenaran Allah. Yang ke-9 nanti kita akan melihat Anda diciptakan untuk memiliki, ya, pertama-tama kebenaran Allah. Ya, nanti akan saya jelaskan pada waktunya. Saya cuma overview saja secara selintas 8, 9, dan 10. 10
Anda adalah duta besarnya Kristus. Ya. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, we are ambassadors of Christ. Kita adalah duta-duta besar dari Kristus. Ya, saudara. Nah, sekarang 3 episode terakhir dari 10 tekad peraih sukses, yaitu 8, Anda bisa melakukannya, 9, Anda diciptakan untuk memiliki, dan 10, Anda adalah duta besarnya Kristus. Jadi kita lihat dari tekad pertama itu puncaknya, goalnya, targetnya Allah adalah menjadi duta besar Kristus. Bukan lagi menjadi sekedar kita menjadi abdi Allah, gembala sidang, penginjil, guru Alkitab, ketua yayasan, dan lain sebagainya. Ya, pelayanan doa. Bukan itu tujuannya Tuhan dalam semua hal yang kita kerjakan dalam pelayanan ini. Tujuan Tuhan adalah kita mewarisi, mendapat sebagian dari kuasa dari Allah untuk masuk di dalam kita. Sehingga kita menjadi duta besarnya Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, inilah yang penting sekali para kekasih. Dan Tuhan ingin supaya kita semua menjadi seorang apapun, guru atau guru Alkitab atau gembala sidang atau penginjil, ya, atau kita sebagai konselor, sebagai pendoa syafaat, sebagai penilik jiwa-jiwa anjang sana. Semua kegiatan apapun, saudara, yang kita biasa lakukan, sekarang harus ada nilai tambah. Katakan nilai tambah. Secara kuasa ilahi. Nah, itulah yang dinamakan duta besar. Ya, saudara. Sebagai contoh adalah Indonesia mempunyai kedutaan-kedutaan besar di negara-negara sahabat. Ya, saudara, puluhan. Kita bisa bayangkan saja, ya, berapa banyak anggaran dari Kementerian Luar Negeri itu mesti membeli atau menyewa, mengontrak bangunan yang megah atau membangun bangunan yang megah di negara-negara sahabat seindah mungkin sebagai representasi wakil negara Republik Indonesia di negara tersebut. Nah, saudara, seorang duta besar mempunyai kekuasaan penuh. Presiden berkekuasaan penuh di negara Republik Indonesia. Tetapi duta besar Republik Indonesia di Amerika Serikat adalah seorang utusan pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh dari negara Republik Indonesia di Amerika Serikat. Ini contohnya. Kita sudah melayani dalam bidang apa saja. Ya, apa saja kita sudah layani. Ya, dalam kerendahan hati kita. Itu belum cukup. Pada tekad yang ke-10 ini, kita harus semakin kita yakin, siapapun kita, mungkin di dalam gereja kita hanya sebagai pelayan sidang, ya. Nah, saudara harus mempunyai tingkatan pelayan sidang plus pelayan sidang yang berkekuatan penuh dari Allah. Jadi bukan lagi pelayan sidang biasa, tapi saudara mempunyai kuasa Tuhan, menyembuhkan orang sakit, saudara memberkati orang, saudara meneguhkan dan menguatkan orang, saudara menengking dan mengusir setan. Nah, ini duta besar, punya kuasa. Ya, saudara, pada kebaktian minggu kemarin, saya menceritakan satu kesaksian tentang seorang duta besar dari Singapura. Kita tahu negara Singapura ini kecil tapi kaya raya. Gaji pemerintah, pegawai negeri pemerintah termahal di dunia ada di Singapura. Jadi pegawai negeri Singapura itu gajinya paling tinggi sedunia dari pegawai-pegawai negeri Amerika, Inggris, Kanada, Jepang, Hong Kong, itu semua kalah. Pegawai negeri dari Singapura nomor 1 paling kaya di dunia. Ya, pegawai negeri. Dan pemerintah Singapura, Presiden Singapura, dan Perdana Menteri Singapura memilih seorang Kristen menjadi duta besar di Kanada.
ya, di Kanada, di Ottawa, dan membangunkan satu kompleks gedung kedutaan besar Singapura di Kanada sangat megah. Dan rumah duta besar juga seperti istana. Padahal istana presiden, istana Perdana Menteri di Singapura, kalau saudara lihat, bangunan kuno. Saudara, kuno, belum diperbaharui, yang masih asli seperti ketika mereka memproklamirkan kemerdekaan mereka. Ya, pada tahun 1948. Ya, jadi saudara, tetapi duta besarnya yang ada di Kanada ini hidupnya mewah sekali. Dia mengatakan, seluruh rumah saya, rumah kedutaan ini, rumah pribadi duta besar, itu pemandangannya 360 derajat. Pada satu bukit yang tinggi dan indah. Bisa melihat ke arah laut, bisa melihat ke gunung, bisa melihat salju yang selalu ada sepanjang tahun 365 hari, selalu ada salju di gunung tersebut. Dan saya dan Ibu Gembala sudah pernah ke sana. Ya, saudara, itu tidak pernah cair saljunya. Sepanjang tahun salju. Dan dari rumah dia bisa ngelihat, saudara, itu gunung. Para kekasih, tetapi dia ingin menjadi duta besar Kristus. Itu sebab dia selesai masa tugasnya sebagai duta besar Singapura di Kanada, dia terbang ke Singapura dan dia pamit. Dia minta izin mengundurkan diri sebagai duta besar Republik Singapura di Kanada. Dan pemerintah Kanada heran, kenapa kamu mau resign? Apa gajimu kurang? Fasilitasmu kurang? Tidak, saya mau jadi duta besar Kristus. Saya mau menjadi penginjil. Dia bilang, tuh lihat. Duta besar beneran dia. Dia lepaskan. Dia ingin menjadi duta besar Kristus. Bagaimana dengan kita? Itu sebab kita perlu belajar. 10 tekad ini perlu belajar. Saudara pebisnis, ibu rumah tangga, ataupun mahasiswa yang kuliah, saudara akan memiliki potensi-potensi luar biasa. Makanya jangan pelajaran ini mubazir. Sudah selesai, begitu aja sudah. Tapi tolong diulangi lagi. Seberapa saudara bisa, daripada waktu untuk menganggur, tolong bisa mendengarkan kembali. Karena ini penting. Karena puncaknya adalah Tuhan mau mempercayai kita orang dengan kekuatan dari ilahinya, kekuatan yang besar bagi kita. Ya, saudara. Nah, itu sebab para kekasih, dari pertama, tekad pertama, aku adalah anak Tuhan. Masih ingat? Tekad pertama yang saya sampaikan adalah, aku adalah anak Tuhan. Dari anak Tuhan, tekad ke-10, aku adalah duta besar Tuhan. Untuk dunia. Nah, jadi saya dan saudara kita harus mohon, supaya kepada kita diberikan kerinduan, kerendahan hati, tekad. Makanya kata tekad ini saya paling tertantang. Kadang-kadang saya tidak berani bertekad, tidak berani. Tapi kalau untuk sesuatu yang benar, saya harus berani. Saudara harus berani. Amin. Jadi tekad itu harus berani. Tekadnya apa? Aku harus jadi duta besar dari Kristus di dunia ini. Ya, para kekasih, itulah sekelumit yang saya perlu sampaikan tentang tekad ke-8, ke-9, dan ke-10. Dan grafiknya naik ya, 8, 9, 10. Naik. Saudara, nomor 8, mari kita perhatikan sekarang. Anda bisa melakukannya. Para kekasih, I can do all things through Christ who strengthens me. Saudara, ya, ayat yang terkenal, sekali lagi, bukan I can bear all things, aku bisa menanggung segala perkara. Ganti kata bear menjadi can do, bisa melakukan. Ya, jangan mau tertanggung terus. Minta kebebasan dari tanggungan. Saudara, supaya apa? Supaya kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, ayat yang terkenal ini, tidak usah dibaca. Tadi saya sudah singgung. Ya, saudara, nah dengan ini kita masuk pada tekad yang ke-8.
Saudara, pada tekad ini, saudara, aku bisa melakukannya. Saudara, sebenarnya Allah menciptakan kita seperti apa dan sebagai apa, sehingga kita bisa melakukannya. Saudara, Adam diciptakan dari tanah liat, menjadi sebuah boneka, patung tanah liat, yang terbujur di tanah. Lalu Tuhan meniupkan nafas dari mulut Tuhan ke lubang hidung. Dari mulut Tuhan ke lubang hidung dari boneka tanah liat. Dan boneka tanah liat ini menjadi manusia. Bangkit, hidup. Tidak tanah liat lagi, tapi daging. Ya. Dan dia berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menamakan dia Adam. Ya, saudara. Adam adalah a man, seorang laki-laki. Nah, saudara yang kekasih, jadi sebenarnya Allah ciptakan kita seperti apa? Seperti tanah liat yang harus ada nafas Allah. Jadi saya kalau hanya manusia tanpa nafas Allah, saya bukan seorang yang layak dipakai oleh Tuhan. Saya tuliskan ini God's masterpiece, adikarya Allah. Jadilah adikarya Allah. Ya, saudara, saya sudah pernah menyampaikan pelajaran ini. Kalau tidak salah, saya sudah pernah menyampaikan pada Bible Study GKG. Ini materi kuliah yang saya berikan pada STT IKAT. Saudara, jadi menjadi masterpiece itu adalah adikarya. Nah, tekad ke-8, tekad ke-9 harus memiliki, aku harus memiliki, aku bisa memiliki. Dan tekad 10, aku menjadi duta besar Kristus. Saudara, itu wadahnya, alatnya, personnya, pribadinya yang mau dipakai itu seperti apa. Nah, saya menyadari saya fana, saya berdosa, saya banyak kekurangan, bodoh, terlambat, saudara. Tetapi saya harus mempunyai sifat masterpiece. Saya harus punya sifat adikarya, para kekasih. Supaya saya bisa dipercayai memiliki. Nah, nomor 9, bisa memiliki. Dan duta besar Kristus, nomor 10. Tapi kalau saya tidak dibentuk menjadi masterpiece, saya hanya sebagai Adam biasa. Ciptaan yang pertama, kata Tuhan Yesus. Ciptaan pertama sudah mati dan fana. Dan ciptaan yang kedua, Adam yang kedua, Yesus mengatakan, Aku ada untuk menyempurnakan Adam. Rasul Paulus mengatakan, Adam telah mati dalam dosanya. Dan Adam yang kedua, thank you, yaitu Kristus, dialah yang menghapuskan dosa. Adam pertama bikin dosa, Adam kedua menghapus dosa. Ini saudara, kalau saya seperti Adam yang pertama, saya selalu bikin dosa. Itu sebab saya perlu dirubah menjadi adikarya. Ya, saudara, kalau kita mengatakan adikarya itu seperti apa ya? Nanti saya kasih tunjuk. Adikarya itu tidak ada duanya. Paling orang meniru, ya, menduplikat. Orang paling meniru, memalsu. Tetapi tidak bisa asli. Dan tuntutannya masuk penjara. Tuntutannya dihukum. Nah, Tuhan ingin menjadikan saya adikarya sendiri, asli buatan Tuhan. Bagaimana? Saya harus pasrah. Kalau saudara tidak pasrah kepadanya, saya cuma menyerahkan separuh hidup saya. Saudara menyerahkan separuh hidup saudara. Batal, bubar, nggak jadi adikarya. Ya, tidak bisa. Kita hanya bisa menjadi duplikasi dari apa yang bagus saja. Ini batik saya. Ini adalah batik
cat, bukan batik tulis. Makanya harganya murah. Yang saya pakai ini sekarang. Ya, saudara. Kalau batik tulis itu betul-betul ditulis. Harganya mahal. Saudara. Sepotong antara 2,5 sampai 15 juta. Tergantung bahannya. Karena dia dilukis, dibatik beneran. Nah, dari karya seorang pembatik yang terkenal di Indonesia, maka dia mempunyai satu saja hasil karya batik tulisnya yang paling bagus. Yang pasti harganya bisa mencapai 100 atau 150 juta. Nah, dia menamakan karya batiknya itu sebagai adikarya, masterpiece, tidak dijual. Ya, karena masterpiece. Harganya mahal. Mungkin orang tidak bisa menghargai, kamu batik cuma gini aja kok. Hanya karena kamu yang nulis, kamu yang membatik, kamu kasih harga 100 juta. Siapa mau beli? Aku nggak mau beli. Dia tidak perlu menjual itu. Itulah tanda bahwa trademark dia, aku sudah berhasil sebagai seorang pembatik. Aku menghasilkan satu masterpiece. Cuma satu lembar saja. Nah, Tuhan ingin saya dan saudara adikarya. Kita ada banyak. Tapi masing-masing kita harus menjadi adikarya karena kita bakal dipercayai nomor 9, memiliki nomor 10, duta besar. Itu sebab nomor 8, saya dan saudara kita harus menjadi seorang masterpiece. Katakan, saya harus menjadi seorang masterpiece yang mempunyai banyak kemiripan dengan pencipta saya. Nah, itulah masterpiece. Ya, saudara. Jadi sekarang saya masuk pada pelajaran ini. Kita akan membaca lebih dahulu dari Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10. Mohon seorang saudara suka bacakan bagi kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal yang kedua, ayat 8, 9, dan 10. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang megahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terima kasih Bapak Heri. Ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Allah, oleh iman. Ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, saudara. Kemudian ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ayat 8 ini, ya, kita ini diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan hanya untuk selamat, titik, berhenti. Tetapi itu koma. Untuk apa? Sampai dengan ayat 10, untuk kita ya melakukan pekerjaan yang baik. Amin, saudara. Jadi inilah maksudnya kita diselamatkan oleh iman. Kita percaya pada Kristus, kita selamat. Orang berdosa, si pembunuh, seorang kriminal, seorang yang sudah dipastikan hukum mati karena terlalu keji perbuatan kriminalitasnya. Dia percaya kepada Yesus, dia selamat. Umpamanya betul dia ditembak mati sebagai hukumannya, atau dia dikasih di kursi listrik sebagai hukumannya, dia mati, dia selamat. Ya. Tetapi ada orang yang bukan hanya selamat masuk sorga, tetapi mau bekerja buat Tuhan. Nah, inilah. Dia akan dibentuk menjadi masterpiece oleh Tuhan. Jadi doanya sekarang ada banyak doa. Ya. Tuhan bisa membuat satu diversifikasi, pengkategorian. Oh, dia cuma minta diselamatkan untuk masuk surga. Oke.
kamu mati masuk surga. Karena kamu beriman kepadaku. Tapi ada juga orang-orang semacam saudara dan saya yang berdoa begini. Tuhan, hamba bukan cuma ingin selamat masuk surga, tapi hamba sebelum hamba mati, hamba mau bekerja buat Engkau. Nah, ini orang akan diperhatikan oleh Tuhan. Orang ini akan dijadikan masterpiece. Supaya dia bisa melakukan semua pekerjaan baik. Dia menjadi masterpiece. Ada di bawah naungan Allah. Dia memiliki firewall. Tembok api mengitari dia. Saudara. Dia akan diistimewakan. Katakan bersama saya, bila saya menjadi masterpiece, maka Tuhan akan total terhadap saya. Amin. Ini rahasianya, saudara, saya kasih tahu. Jadi kenapa saya tidak bisa diistimewakan Tuhan? Ya berkat saya biasa aja. Asal cukup makan sehari 3 kali. Oh Timothy Roy, kamu suka makan, kamu doyan makan ya. Sehari kamu makan tuh 7 kali. Tak kasih Timothy Roy, sehari 7 kali. Makan no. Ya cuma itu aja. Saudara, nggak lebih. Tetapi kalau seorang, dia bukan hanya meminta keselamatan untuk masuk surga kalau meninggal, tetapi sebelum dia meninggal, dia mau dipakai oleh Tuhan, seperti kalimat tadi, ya. Karena kita buatan Allah diciptakan oleh dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan pakai hamba untuk melakukan pekerjaan yang baik, maka Tuhan berubah. Langsung setelannya dirubah, klik, klik, klik. Nah, sudah kita dibikin istimewa. Karena kita mau menjadi alat untuk pekerjaan yang baik. Nah, Tuhan menganggap kita akan dipoles sebagus mungkin menjadi adikarya atau masterpiece. Jangan lupa ya, besok-besoknya duta besar. Jadi ini tidak sembarangan. Itu sebab siapapun kita, usia berapapun, Tuhan tidak memilih tingkat pendidikan kita, tidak. Tuhan tidak memilih kita berada di desa atau di kota besar, tidak. Saudara, yang Tuhan pilih adalah niatan. Niatannya. Kalau saya niatannya cuma sampai mati masuk surga, ya sudah nggak dipakai sama Tuhan. Sesuai iman saya mati masuk surga. Tapi hidup saya di dunia, saya tidak kepakai. Tetapi kalau saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita istimewa, menjadi adikarya. Yang mau katakan amin, yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, dan inilah hal yang penting sekali. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 10 ini, tadi kita sudah baca ya saudara, jadilah adikarya Allah. Nah saudara, God's masterpiece. Ya, tadi dalam bahasa Indonesia begini ya, coba tengok sekali lagi ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Itu saya ringkas gitu. Jadi dua kalimat dengan warna beda ini ringkasannya dari ayat ini. Kita ini buatan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya dan mau katakan amin. Yang percaya dan mau beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Nah, jadi kita ini buatan Allah supaya kita hidup di dalamnya para kekasih. Ya, inilah suatu masterpiece. Ya, kenapa saya katakan masterpiece? Karena ayatnya ada dalam International Standard Version New Testament, disebutkan dalam Alkitab bahasa Inggris, for we are His masterpiece, created in Christ Jesus for good works, that God prepared long ago to be our way of life. Jadi ini ada kata masterpiece dalam Alkitab. Indonesia tidak ada, ya pasti tidak ada. Tapi di Alkitab bahasa Inggris ada kata masterpiece. Tuh lihat, hebat loh. Ya, Rasul Paulus ini
pandangan visi ilahi, wahyu ilahinya dahsyat dari Allah. Zaman abad pertama dia hidup. Saudara, jauh sebelum Leonardo da Vinci, jauh sebelum Picasso, jauh sebelum artis-artis dari Spanyol, dari Italia dan Prancis membangun bangunan-bangunan monumental, katedral-katedral, melukis lukisan yang super mahal. Sebelum itu, abad 1. Saudara, Rasul Paulus sudah menetapkan rencana Allah that we are his masterpiece. Jadi berbeda. Dia punya message kepada orang-orang Efesus. Itu berbeda. Saudara tahu, 7 sidang jemaat yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, sidang jemaat pertama adalah Efesus. Betul apa tidak? Nanti dicek ya. Wahyu pasal 2, pertama, malaikat sidang jemaat yang pertama adalah Efesus. Baru kemudian Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikea. Saudara, nomor 1 adalah Efesus. Saudara, dan Efesus ada kemuliaan. Walaupun ada teguran, tetapi dia ada kemuliaan. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah kasih surat sama dia. That we are his masterpiece. Beda dengan surat-suratnya yang lain. Kepada orang-orang Romawi, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia, jemaat di Filipi, jemaat di Tesalonika, kepada orang-orang Ibrani, beda. Kepada Efesus, message, pesan, pengajaran Rasul Paulus berbeda. Saudara, berbeda sekali. Itu sebab kepada jemaat Efesus, dia mencanangkan ojo lali, jangan lupa bahwa kita adalah masterpiece. Ya, saudara, dan indah sekali hubungannya dengan kitab Wahyu pasal 2, malaikat sidang jemaat di Efesus. Itu nomor 1. Jadi para kekasih, semua yang Tuhan rencanakan untuk membuat kita istimewa sebagai masterpiece, ini arahnya adalah untuk keakhiran daripada dunia. Sebelum penciptaan Yerusalem baru. Sebelum pengangkatan orang-orang kudus di angkasa. Dan bertemu dengan Tuhan di sana. Saudara, maka harus ada proses pembuatan menjadi masterpiece. Saudara, dan ini istimewa sekali. Ya, ini rahasia Tuhan yang kita harus tahu. Ya. Saya belum sampaikan pada jemaat karena ini pelajaran yang dalam dan tinggi. Saudara, tapi ini penting sekali bagi semua hamba-hamba Tuhan, juga para pebisnis, ibu rumah tangga yang mau belajar dari firman, yang tidak mau hanya sekedar menjadi jemaat domba biasa. Enggak. Mati masuk surga. Tetapi sebelum mati, harus bisa dipakai Tuhan. Itu dia masterpiece. Yang mau katakan, puji Tuhan. Saya mau demikian. Amin. Para kekasih, dengan pendahuluan ini, marilah saya akan menjelaskan apa sih masterpiece itu. Saudara, menurut Kamus Merriam-Webster Dictionary, saudara, disebutkan nomor 1, a work done with extraordinary skill, especially a supreme intellectual or artistic achievement. Suatu karya yang diselesaikan dengan keahlian luar biasa. Ya, extraordinary skill. Ya, extraordinary skill adalah keahlian yang luar biasa. Misal, especially, istimewa, sebuah pencapaian tertinggi di bidang intelektualitas atau artistik. Ya, saudara. Jadi, bidang intelektual, teknologi, ataupun ekonomi, ya, atau sosiologi, ataupun kimia, ataupun juga astronomi, ataupun aerospace, semua yang melibatkan intelektualitas dan arts seni, teknologi dan seni yang istimewa,
itu namanya masterpiece. Ya, saudara, jadi kita harus mempunyai pengertian lebih dulu masterpiece itu apa. Ya, suatu hasil karya yang diselesaikan dengan keahlian luar biasa. Ya, saudara, keahlian luar biasa. Ada banyak pelukis di dunia kan? Nanti saya kasih tunjuk. Ada satu pelukis yang luar biasa. Arti yang kedua adalah a piece of work presented to a medieval guild as evidence of qualification for the rank of master. For the rank of master. Untuk tingkatan master. Jadi pada abad pertama, abad 1 sampai dengan abad 6, tidak ada gelar doktor, itu tidak ada. Gelar paling tinggi itu adalah master. Ya, saudara. Hanya kemudian karena berkembangnya ilmu pengetahuan saintifik dan bidang-bidangnya makin luas dan sub bidangnya spesialisasinya juga makin luas, maka dibuatlah standar doktoral. Doktoral. Di atasnya master. Ya, saudara. Tetapi tetap orang semua sepakat tidak ada kata doktor peace. Ya, lucu nanti diketawain sama kodok. Tidak ada doktor peace, adanya cuma masterpiece. Ya, jadi di sini jangan lupa tingkatan paling tinggi itu sebetulnya master. Tetapi dengan pertambahan ilmu pengetahuan yang semakin terbuka dan terkuak, maka ada tingkat S3 atau doktoral. Ya, kemudian sesuai dengan research, kemudian ada PhD, ya. Jadi lebih tinggi lagi sedikit. Nah, jadi di sini kita melihat sebetulnya aslinya adalah master. Makanya ada nama masterpiece, tidak ada doctor piece. Ya. Nah, ini para kekasih, saya kasih tunjuk, inilah dia. Seorang pelukis yang terkenal di dunia, yaitu Leonardo da Vinci. Ya, Leonardo da Vinci melukis lukisan ini. Coba saya copot kacamata, sebagus apa ya? Oh, sama aja. Pakai kacamata dan tidak pakai kacamata sama aja. Ya cuma begini aja. Tapi ini lukisan masterpiece. Ya, saudara. Leonardo da Vinci, dia melukiskannya hanya pada selembar alas, selembar alat melukis, apa namanya itu? Kanvas, selembar kanvas. Ya, tapi pasti kanvasnya beda. Ya, kanvas Italia pasti beda dengan kanvas Indonesia. Nah, dan kemudian dia melukiskan ini, dia memberi nama Salvator Mundi, juru selamat dunia. Siapa yang dia lukis? Tuhan Yesus. Ya. Tetapi saudara, pada tahun 2017, Desember 2017, lukisan ini ketika dilelang di balai lelang terkenal seluruh dunia, ya, di New York, yaitu Balai Lelang Christie, laku 450,3 juta dolar. Dirupiahkan Indonesia 6 triliun lebih. 6 triliun itu angka 6 dengan nolnya berapa? 12. Nolnya 12. Ya, saudara. Jadi kita harus tahu seorang Muhammad bin Salman yang sekarang naik menjadi Raja Arab Saudi. Beliaulah yang membeli seorang Muslim, tapi yang tidak fanatik. Seorang Muslim yang moderat dan modern, dialah yang membeli lukisan Tuhan Yesus. Coba, orang-orang Kristen, para bilioner Amerika tidak berani beli. Eropa tidak ada yang orang kaya berani beli. Jepang tidak ada yang berani beli. Biasanya Jepang itu jagoan beli. Tidak ada yang berani. Ketika tidak ada yang berani, utusan daripada Muhammad bin Salman, waktu
Waktu itu beliau masih pangeran, ayahandanya belum mangkat. Utusan dia kasih perintah melalui telepon, tutup. 450,3 juta dolar aku bayar sekarang, tutup. Coba. Malah seorang muslim yang taat membeli lukisan. Ini masterpiece dunia, bukan cuma Leonardo da Vinci, masterpiece dunia. Saudara. Jadi saudara mesti tahu apakah masterpiece adalah bentukan keahlian. Saya seperti boneka tanah liat, seperti Adam yang lama. Coba kalau saya tidak dirubah oleh Tuhan, dia tidak mengerjakan saya secara khusus dan istimewa, maka seorang Timothy Roy tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau saya mengatakan saya harus jadi masterpiece, maka saya harus menyerahkan diri saya total kepada Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Ayo sekarang kita harus mulai, mumpung masih hidup. Nanti kalau sudah sakit-sakitan, nggak bisa apa-apa, baru kita nyesel. Ya, jadi makanya sekarang kesempatan masih dikasih. Sekarang kesempatan masih diberi. Marilah kita semua harus bisa dijadikan sebagai masterpiece supaya aku akan melakukannya. Aku bisa melakukannya karena aku sudah berhasil dibentuk menjadi masterpiece-nya Kristus. Amin. Saya yakinkan saudara, Tuhan akan membuat kita istimewa. Ya. Saya tulis di sampingnya. Ya. Untuk bisa menjadi karya masterpiece harus punya nilai tambah, added value. Added value adalah nilai tambah, saudara. Di dalam bahasa Greka, bahasa Alkitab, Perjanjian Baru dinamakan sebagai poima. Poima. Ya, workmanship. Heran. Nilai tambah itu adalah workmanship. Suatu karya, keahlian, workmanship. Nah, untuk supaya saya bisa menjadi seorang masterpiece, maka saya itu harus bukan seadanya deh saya kerja, saya khotbah seadanya, saya mimpin puji-pujian, saya worship leader seadanya, main musik seadanya, ya anjang sana seadanya. Wah, kapan saya mau jadi masterpiece sampai mati? Nggak bisa, saudara. Saya tidak boleh seadanya, saya harus mengadakannya. Saudara, saya harus mengadakannya, bukan seadanya. Nah, kita mengubah paradigma kita mengubah perintah kita kepada tubuh kita, bahwa kita harus mengadakannya supaya aku bisa. Jangan lagi mengatakan, udah kita melayani Tuhan seadanya deh. Ya, nggak ada ini, nggak ada itu, ya seadanya. Nah, ini kita akan jadi lemes. Kita tidak ada satu usaha. Tekad nomor 8 gagal. Tekad nomor 8 adalah aku bisa melakukannya. Yang percaya katakan amin. Jadi aku harus mengadakannya. Bagaimana caranya? Minta tolong Tuhan. Saya mau tanya, bagaimana caranya saudara? Minta tolong Tuhan. Minta tolong Roh Kudus. Supaya saya tidak melayani Tuhan seadanya. Tetapi saya harus mengadakan dengan kuasa Tuhan. Saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak terima begitu. Saya harus mengadakan, yaitu saya harus bisa. Nggak boleh seadanya. Nah, ini harus dirubah dulu di sininya. Di dalam inggih menika wonten ingkang insight. Di dalam itu apa? Wonten ingkang insight mustaka kawula. Ya. Ini bahasa Leonardo da Vinci. Ya. Jadi para kekasih di sini kita melihat bahwa kita ini harus merintah ini. Aku nggak punya, aku nggak bisa, tapi aku nggak mau seadanya. Minta tolong sama Tuhan,
Tuhan kasih pertolongan, kita bisa. Amin. Katakan, saya pasti bisa melakukan kehendak Tuhan. Saya tidak boleh seadanya. Saya harus mengadakannya dengan bantuan Roh Kudus. Kuasa Allah menjadi nyata. Sehingga saya melayani Tuhan tidak seadanya. Tapi harus ada. Saya harus melakukannya. Karena saya sebuah masterpiece dari Allah. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi para kekasih, bangkitkan semangat itu. Jangan seadanya. Harus kita memerintah badan kita. Supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Ya, para kekasih. Jangan lupa tadi apa ini? Ya, poima. Poima. P-O-I-E-M-A. Poima. Apakah arti poima? Workmanship. Workmanship adalah keahlian. Ya, jadi selain wisdom, nanti kita lihat hikmat, ya, selain understanding, pengertian, selain knowledge, pengetahuan, maka ada workmanship, poima. Tiga ini ilahi, hikmat dari sorga, pengetahuan dari sorga, pengertian dari sorga. Lalu kontribusi, iuran saya apa? 3 dari sorga. Setidaknya saya harus punya 1. Apa 1 ini? Workmanship. Saya harus ahli. Saya nggak boleh seadanya. Kalau saudara menyuruh saya melukis, saya bilang, saya angkat tangan deh, saya nggak bisa melukis. Ya paling saya melukis seadanya ya. Tapi ya jangan kecewa. Ya. Kalau nggak suka ya nggak usah dibeli deh. Tapi saya akan melukis sebisa saya. Ya, saudara melihat hasil lukisan saya, ya, saudara bertanya, ini makhluk apa Pak Pendeta? Ya, saya jawab, saya juga nggak tahu apa ini. Ya, kenapa? Karena saya bukan seorang ahli. Tapi karena saya disuruh seadanya lah saya. Saudara mendapat perintah Tuhan menjadi gembala, menjadi penginjil, menjadi pendoa, menjadi pimpinan yayasan, menjadi pekerjaan yang sana, ya wes seadanya saja deh. Gak usah macam-macam, seadanya saja. Gak boleh. Saudara, gak ada nilainya nanti. Seperti tadi saya bilang, saya disuruh melukis, lalu saudara bilang, Pak Roy, nanti hasil lukisannya saya beli. Saya seneng bakal jadi duit ini. Nah, melukislah saya. Tapi hasilnya gak karu-karuan. Terus saudara meralat, nggak jadi beli ya saya. Remuk hati saya. Betul apa enggak, saudara? Nah ini dia. Jadi kalau kita seadanya, kita sendiri remuk hati nanti. Ya, itu sebab semua katakan bersama saya tidak boleh seadanya. Saya harus mengadakannya bersama dengan kuasa ilahi. Sehingga saya bisa menjadi seorang masterpiece. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ini penting sekali. Ya, ingat umur tidak seberapa lama. Ya, ingat umur kita tidak seberapa lama. Itu sebab kita harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, para kekasih. Dan ini penjelasan saya mengenai soal masterpiece. Masterpiece akan dipercayai banyak. Ya, satu orang dengan 2 kapasitas, ilahi dan jasmani. Dari mana saya mendapatkan kesimpulan ini? Satu orang dengan 2 kapasitas, kapasitas ilahi dan kapasitas jasmani. Mari kita tengok. Dari 1 Korintus 3:13 dan dari Keluaran 31 ayat 3. Ya, ini. Dari sini saya mendapat tentang keistimewaan satu orang tetapi dengan kapasitas ilahi dan kapasitas jasmani duniawi. 1 Korintus 3 ayat 13. Mohon seorang saudara tolong bacakan.
1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya saudara, ini yang pertama. Pekerjaan, saya tulis ya, ada pekerjaan, ada api, pekerjaan diuji dengan api. Ya. Kemudian yang kedua, saudara, tolong seorang saudara baca dari Keluaran 31 ayat yang ketiga. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Dan telah kupenuhi dia. Siapa dia? Ya. Ayat 2, lihat, telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur. Wah, ini orang istimewa ini, Besaliel ini. Ternyata Besaliel ini adalah cucu daripada Musa. Bukan cucu asli, bukan cucu kandung, tapi cucu, namanya apa kalau cucu yang bukan, jadi cucu karena dia adalah cucu dari kakaknya Musa, Hur. Harun dan Hur itu dua kakaknya Musa. Musa anak nomor 3 paling kecil. Jadi cucu apa namanya dia? Cucu apa ya? Ya pokoknya cucuk titik-titik gitu aja. Ya. Nah, ini cucuk titik-titik ini namanya adalah Besaliel. Dan Tuhan memberi kepada Besaliel kepenuhan Roh Kudus. Tadi kita telah dengar ya. Dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kata dalam segala macam pekerjaan itu ditulis dalam Alkitab bahasa Inggris workmanship. Ya. Nanti kita akan lihat nih. Ini yang bahasa Inggrisnya nih. Ya. And I have filled him with the Spirit of God in wisdom. 1, hikmatnya. Wisdom. In understanding. 2, dalam pengertian. 3, in knowledge. Dalam pengetahuan. And in all manner of workmanship. Jadi ada 4 saudara. 3 dari Tuhan, wisdom, understanding, and knowledge. Dan dari dia sendiri. Kalau dia seorang yang gak bisa apa-apa, gak akan dipakai sama Tuhan. Tetapi karena dia adalah seorang tukang pahat, maka Tuhan bisa pakai dia untuk memahat semua pahatan. Dari tembaga, dari perak, dari emas. Ini orang Besaliel bisa kerjakan. Nah, Tuhan menambahi 3 karunia itu. Wisdom, understanding, and knowledge. Karena dia mau mengerjakan apa saja secara presisi, secara akurat, secara indah. Yaitulah namanya workmanship. Jadi nggak kerja sembarangan, enggak. Saudara, ada banyak tukang pahat, tukang kayu, tapi ya kita bisa nilai hasilnya, ya kan? Nah, dia bisa menentukan harga dari dia punya hasil. Karena dia melihat rekan-rekannya seperti apa. Gitu. Nah, ini contoh. Jadi para kekasih, seorang masterpiece dia harus minta dari Tuhan. Karena dia tidak bisa dapat, dia tidak bisa bikin wisdom. Hikmat, dia tidak bisa bikin hikmat. Salomo punya hikmat karena dia dikasih oleh Tuhan. Amin. Begitu Salomo mulai melenceng jalannya, mulai menikahi sekian banyak wanita, dan para wanita ini membawa Salomo di hari tuanya untuk menyembah berhala, hilang hikmatnya. Mau apa lagi? Saya nggak tahu Salomo masuk surga atau neraka, saya tidak tahu. Saudara, ya semoga dia sebelum mati bertobat. Saudara. Nah, itulah sebabnya
saudara, kita harus meminta 3 hal ini, 3 unsur ini. Hikmat, katakan hikmat. Pengetahuan, pengertian. Saya minta dari Tuhan, dari Roh Kudus. Amin. Sebentar kita akan mengurapi tubuh kita, dahi kita dengan minyak urapan. Nah, kita minta 3 hal ini. Hikmat, kemudian pengetahuan, pengertian, understanding, dan knowledge, pengetahuan. Ya, supaya kita mempunyai itu di dalam hidup kita. Lalu dari pihak kita harus ada workmanship. Aku mau kerjakan semua dengan baik, dengan teliti, dengan akurat, dengan korek. Kita sempurna tidak bisa, perfect kita tidak bisa. Jangan menjadi seorang perfeksionis. Itu khayalan saja. Itu memboasting diri sendiri bahwa dia seorang perfeksionis. Tidak ada. Dunia tidak bisa memberi perfection. Cukup kalau bisa korek, sudah cukup. Itu sebab Tuhan berkata, jadilah kamu sempurna seperti aku sempurna. Amin. Karena kita tidak bisa sempurna, makanya kita harus dipacu sempurna. Sebaik-baiknya kita harus korek, semua korek. Ya. Korek api, kemudian sambal korek, ya. Apa maksudnya korek? Ya. Korek di sini CORRECT adalah korek sing bener. Koyong ini lu benere. Ini korek. Cukup korek sudah bagus. Perfect tidak bisa. Nah, kita harus minta urapan Roh Kudus supaya 3 hal itu. Hikmat, pengertian, pengetahuan. Kita terima dari pengurapan Tuhan. Dengan pengurapan itu kita muncul workmanship. Kita bisa mengerjakan semua dengan baik, dengan teliti, dengan akurat. Saudara, begitu kita tahu tidak benar, bongkar. Harus ganti yang bagus. Itu harus. Kalau tidak kita didik mulai sekarang, kita tidak bisa menjadi masterpiece. Kalau kita bukan seorang masterpiece, kita tidak akan bisa melakukan apapun dalam hidup kita. Hanya sekedar hidup, mati, masuk surga. Tapi di dunia, kita useless. Tidak bisa apapun. Itu sebab marilah. Jangan tanggung. Kalau kita mau melayani Tuhan, jangan tanggung. Kalau kita mau melayani sebagai pelayan sidang, bukan full timer tapi part timer, jangan tanggung. Aku seorang part timer kok. Jadi nggak usah sungguh-sungguh deh. Ora usah tenanan. Ya, tidak boleh tanggung. Kalau saudara part timer ya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Full timer ya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu baru korek. Ya, jadi saya dan saudara kita tidak mungkin memberikan dalam tempo singkat kita bisa korek, tapi kita harus mulai. Kalau saya bisa mulai sekarang secepatnya saya mau bertindak, ada kuasa padaku, aku menerima kuasa dari pengurapan Roh Kudus, dari perjamuan kudus, aku pasti bisa. Ya, maka kita akan bisa. Amin, kita akan bisa. Para kekasih, itu sebab marilah saya tutup sampai di sini pelajaran ini. Dan mari kita persiapkan minyak urapan kita sama-sama. Bubuhkan pada jari tangan saudara. Dan angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, sekarang izinkan hamba bersama para kekasih di dalam Zoom meeting GKG Bible Study ini. Tuhan mengakhiri pelajaran kami. Kami mohon Engkau mengurapi dahi kami dengan minyak ini. Ketika minyak ini kami doakan dan menyentuh dahi kami masing-masing, maka ini menjadi minyak urapan. Dan Engkau mengurapi kami. Engkau menguduskan dan melayakkan kami. Dalam nama Yesus. Silahkan dioles pada dahi saudara dan katakan dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Saya mengurapi dahi saya. Mulai saat ini urapan Roh Kudus, kuasa kekudusan Allah, kuasa pembaharuan, kuasa ilahi
berkat-berkat, dan jalan-jalan yang terbuka diberikan kepada saya. Karena saya diurapi, Allah Roh Kudus menguasai saya, membimbing dan mengajari saya dalam segala perkara. Saya menerima hikmat, pengertian, pengetahuan, dan keahlian dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih para kekasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau telah mengurapi kami, dan kami telah menerima dan menyimpan firman-Mu yang kami pelajari di dalam hati kami. Dan kami tahu dengan pelajaran itu, kami diurapi sekarang, dan itu akan menjadi kekal di dalam pikiran dan dalam hati kami, dan dalam perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.